Selamat pagi, siang, malam, pecinta sepak bola dimanapun berada. Kita sedang berdiri di ambang sejarah baru sepak bola dunia. Atau setidaknya, itulah yang dijanjikan kepada kita. Tahun 2026, sebuah angka yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan dan persatuan. Piala Dunia edisi tersebut telah lama dipromosikan sebagai turnamen paling akbar dalam sejarah peradaban olahraga manusia. Dengan format peserta yang diperluas, serta kolaborasi tuan rumah yang membentang dari Kanada, Meksiko hingga Amerika Serikat, narasi yang dibangun adalah tentang inklusivitas. Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di balik penyelenggaraan ini, memposisikan diri sebagai mercusuar kemajuan, keterbukaan, dan kekuatan global yang mampu menyatukan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, tirai yang menutupi panggung megah tersebut mulai tersingkap. Dan apa yang ada di baliknya sungguh mengejutkan. Fakta-fakta geopolitik mulai bermunculan satu persatu, menampakkan wajah asli dari turnamen ini. Sebuah wajah yang jauh dari nilai sportivitas, jauh dari rasa keadilan, dan kini secara nyata mengancam eksistensi Piala Dunia itu sendiri. Masalah paling krusial yang kita hadapi hari ini bukanlah tentang kesiapan stadion, bukan tentang rumitnya logistik ataupun infrastruktur yang belum rampung. Ancaman terbesar justru datang langsung dari jantung kekuasaan politik Amerika Serikat. Ada indikasi kuat bahwa negeri Paman Sam ini tengah memainkan sebuah permainan berbahaya yang berpotensi meledakkan kredibilitas sepak bola global. Mari kita bicara tentang esensi kompetisi. Dalam olahraga, kualifikasi adalah tentang keringat, strategi, dan performa di lapangan. Namun laporan yang kami himpun dari analisis tersebut menunjukkan pergeseran paradigma yang mengerikan. Keputusan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi dan pemberian visa kini menjadi sorotan tajam. Ada skenario di mana pintu masuk ke negara tersebut tertutup rapat bagi negara-negara tertentu, khususnya mereka yang secara politik dianggap sebagai musuh atau berseberangan dengan kepentingan Washington dan sekutunya. Ini adalah sebuah bom waktu. Bayangkan ironinya, sebuah tim nasional berjuang mati-matian, lolos secara sportif, namun gagal bertanding bukan karena kalah taktik, melainkan karena dihadang oleh birokrasi visa. Sepak bola dalam konteks ini tidak lagi berdiri sebagai alat pemersatu bangsa. Ia berubah fungsi menjadi alat seleksi politik. Bagi negara-negara Afrika, situasi ini membuka luka lama. Mereka merasa kembali diperlakukan sebagai partisipan kelas 2. Nasib mereka tidak ditentukan oleh FIFA, tetapi oleh kebijakan luar negeri negara adidaya. Begitu pula dengan negara-negara dari benua lain yang mulai kehilangan minat. Bukan karena pudarnya cinta pada sepak bola, melainkan turnamen ini tidak lagi menawarkan rasa keadilan, fairness. Piala Dunia 2026 yang seharusnya menjadi panggung netral, kini terancam berubah menjadi arena eksklusif, sebuah private party di mana tuan rumah memegang kendali penuh atas daftar tamu, mengabaikan prinsip universal yang selama ini dijunjung tinggi. Lantas, di mana FIFA? Di mana organisasi tertinggi yang seharusnya menjadi pelindung nilai-nilai olahraga ini? Sangat disayangkan, FIFA tampaknya tidak memiliki taring untuk melawan dominasi tuan rumah. Presiden FIFA memang sejak awal memberikan dukungan penuh pada penunjukan Amerika Serikat. Namun dukungan itu kini berbalik menjadi jebakan. Ketika kebijakan Amerika mulai mengintervensi ranah politik luar negeri, menggunakan visa sebagai senjata melawan musuh geopolitik, FIFA justru memilih diam. Lebih parah lagi, publik dunia mulai mencium aroma standar ganda yang sangat menyengat. Kita masih ingat bagaimana FIFA begitu tegas menjatuhkan sanksi jika pelanggaran prinsip netralitas dilakukan oleh negara-negara kecil. Namun ketika pelanggaran itu datang dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, FIFA seolah berlindung di balik mantra usang. Olahraga tidak boleh dikaitkan dengan politik. Sebuah kalimat yang terdengar hipokrit karena hanya berlaku satu arah. Contoh paling nyata dari standar ganda ini terlihat pada kasus Israel. Di tengah gelombang penolakan global, di mana banyak negara Eropa dan belahan dunia lainnya secara terbuka menentang kebijakan negara tersebut, Amerika Serikat justru dituduh memberikan karpet merah. Ada dorongan kuat agar Israel diperlakukan secara istimewa, dilindungi secara politik,
dan ditempatkan sebagai peserta eksklusif di Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi soal sepak bola, pemirsa. Ini adalah pesan politik vulgar yang disisipkan ke dalam turnamen olahraga terbesar di bumi. Keinginan Amerika agar sekutunya tetap tampil di saat banyak negara enggan berbagi panggung justru memperparah ketegangan global. Konflik ini tidak berhenti di situ. Masalah Piala Dunia 2026 semakin rumit ketika kita melihat manuver Amerika Serikat yang melampaui batas kewajaran, bahkan menyinggung sovereinitas sekutu tradisionalnya di Eropa. Salah satu pemicu ketegangan yang paling mengejutkan adalah ambisi Amerika yang dikaitkan erat dengan figur Donald Trump dalam narasi ini untuk mengambil alih Greenland. Wilayah otonom yang berada di bawah kesaulatan Denmark ini bukan sekedar hamparan es. Ia memiliki nilai strategis geopolitik yang luar biasa. Rencana sepihak untuk merebut atau membeli Greenland ini memicu kemarahan besar. Ini bukan sekedar isu bilateral antara AS dan Denmark. Ini adalah penghinaan terhadap sovereinitas Eropa. Uni Eropa tidak tinggal diam. Jerman, Prancis, Inggris, dan kekuatan besar lainnya bersatu mendukung Denmark. Mereka melihat tindakan ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan. Dampaknya langsung menjalar ke Piala Dunia 2026. Hubungan diplomatik yang memanas membuat banyak negara Eropa mulai mempertanyakan kehadiran mereka. Muncul wacana serius untuk mundur dari turnamen. Logikanya sederhana, menghadiri Piala Dunia di negara yang secara terbuka mengancam kedaulatan rekan sebenua, mereka sama saja dengan menormalisasi tindakan tersebut. Bagi Eropa, ini soal harga diri, pride, dan prinsip. Mereka tidak ingin menjadi pion dalam permainan ego seorang pemimpin negara adidaya. Jika negara-negara sepak bola terkuat di Eropa benar-benar merealisasikan ancaman ini, Piala Dunia 2026 berada di ambang kehancuran total. Namun ada satu fakta menarik yang tidak boleh kita lewatkan. Penentangan terhadap arogansi kebijakan ini tidak hanya datang dari luar. Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, rakyat sedang bergejolak. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa rakyat Amerika, komunitas olahraga, media, hingga demonstran semakin keras bersuara menentang kebijakan pemerintah mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa citra bangsa mereka sedang dipertaruhkan. Rakyat Amerika ingin menjadi tuan rumah yang baik, yang adil, dan tunduk pada aturan FIFA, bukan pada ego pribadi presidennya. Mereka tidak ingin dunia memandang Amerika sebagai negara bully yang memaksakan kehendak politiknya ke dalam stadion. Terjadi benturan keras antara aspirasi rakyat yang menginginkan stabilitas dan kehormatan lawan ambisi pemerintah yang mengedepankan dominasi global. Krisis Piala Dunia 2026 ini pada akhirnya juga merupakan cerminan dari krisis demokrasi di dalam tubuh Amerika Serikat itu sendiri. Kesimpulan dari semua carut-marut ini sangatlah mengkhawatirkan. Kita dihadapkan pada ketidakpastian. Negara mana saja yang akan dilarang masuk? Apakah mereka yang menentang Israel atau berseberangan dengan kebijakan AS akan benar-benar didepak? Ketakutan kolektif ini membuat lolos kualifikasi menjadi tidak berarti. Banyak negara kini berpikir pragmatis. Lebih baik mundur secara terhormat daripada ikut serta dalam turnamen yang penuh tekanan politik dan toksik. Negara-negara Eropa yang menjunjung tinggi kedaulatan, serta negara-negara Asia dan Afrika yang menolak ketidaksetaraan, berada di garis depan wacana boikot ini. Piala Dunia 2026 kini tampak rapuh. Ia bukan lagi sekedar pesta bola. Ia adalah cermin dari dunia yang terpecah belah akibat ego kekuasaan. Dan ketika rakyat Amerika sendiri sudah berdiri berseberangan dengan pemimpinnya, dunia semakin yakin akan satu hal. Masalah terbesar Piala Dunia 2026 bukanlah siapa yang akan mengangkat trofi, melainkan apakah turnamen ini masih layak dipercaya sebagai milik seluruh umat manusia. Kita tunggu saja, apakah akal sehat akan menang, ataukah politik akan kembali mencetak gol bunuh diri di gawang sportivitas. Salam olahraga.